Mendalami Alkitab bukan untuk meningkatkan pengetahuan, melainkan untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau berkenan melindungi kami, menjaga, memelihara kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami hendak mendalami firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dalam pendalaman Alkitab Rabu siang ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Pas pendalaman Alkitab Rabu siang, 17 Juni, episode 3. Kita akan mendalami kitab Rut dan Mazmur. Bacaannya Rabu 24 Juni malam, yaitu Rut 3 ayat 8 sampai 15, dan bacaan Minggu pagi 28 Juni dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Sebelum membahas kitab Rut dan Mazmur yang ada di Perjanjian Lama, saya review materi pendalaman Alkitab Rabu siang episode 1 dan 2, yang hari ini episode 3, tentang keberadaan kitab-kitab Perjanjian Lama yang berjumlah 39 kitab, yaitu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kitab Taurat, ada 5 kitab. Yang kedua kitab sejarah, ada 12 kitab. Yang ketiga kitab-kitab tulisan atau ketufim, ada 5 kitab. Dan terakhir ada kitab Nabi-Nabi, 17 kitab. Kitab Taurat kita tahu ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Sementara kitab sejarah ada 12, terdiri dari 9 kitab sebelum pembuangan dan 3 kitab setelah pembuangan atau selama pembuangan. Yang 9 itu dari mulai depan Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik. 3 yang selama dan sesudah pembuangan itu Esra, Nehemia, Esther. Nah, sekarang kitab tulisan-tulisan, kitab ketiga yang nanti akan kita bahas itu Mazmur. Sementara kitab sejarah Rut kita akan bahas nanti. Kitab Mazmur itu bersama dengan Amsal, Pengkhotbah, Mazmur sendiri, dan 2 kitab lagi yang merupakan kitab tulisan-tulisan, yaitu Pengkhotbah dan Kidung Agung. Lalu terakhir ada 17 kitab Nabi-Nabi, terdiri dari 2 bagian. 5 kitab Nabi-Nabi besar, Esra, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, dan Ratapan. Lalu 12 nabi-nabi kecil, mulai dari Hosea sampai Maleaki. Jadi total ada 39 kitab. Sekarang kita masuk di Rut 3 ayat 8 sampai 15, bacaan hari Rabu malam. Sebelum kita membahas bacaan, kita ulas kitab Rut, tetapi saya sudah kupas di pendalaman Alkitab Rabu siang episode 2 Rut. Jadi kita langsung saja ke bacaannya. Kitab Rut pasal 3 ayat 8 sampai 15. Pasal 3 ini terdiri dari 18 ayat. Kita membahas ayat 8 sampai 15 saja. Ayat 8 saya membahasnya berdasarkan ini dari buku karangan saya, ada kitab Rut di sini. Ayat 8, Boas terkejut ada Rut di kakinya, di dalam selimut kakinya. Ayat 9, maksud kalimat di ayat 9, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami, kata Rut begitu ke Boas. Nah, maksud dari kata itu adalah
kebiasaan seorang laki-laki meletakkan ujung jubahnya atas seorang perempuan merupakan tanda pernikahan yang dikenal oleh orang Arab waktu itu. Masih di ayat 9, dengan isyarat itu Rut sedang meminta Boas untuk menikahinya. Tindakan menutup itu melambangkan perlindungan, perhatian, dan dukungan. Sementara ayat 10, maksud dari kalimat engkau tidak mengejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Maksudnya adalah sebuah tradisi kuno mengatakan bahwa Boas berusia 80 tahun ketika menikahi Rut. Di sini Rut memperoleh pujian karena tidak mengejar laki-laki yang lebih muda, yang tentu akan menarik bagi Rut. Ayat 11 ada kalimat, setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Istilah yang diterjemahkan menjadi baik-baik jika dikenakan pada laki-laki, maka yang dimaksudkan adalah kekuatan, keberanian, dan kejantanan. Terjemahan lain mengatakan seorang perempuan yang terhormat. Semua sifat yang patut dipuji di dalam diri seorang perempuan dapat dijumpai dalam pribadi atau di dalam diri Rut. Ayat 12 masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku, kata Boas di ayat 12 itu. Boas hanyalah seorang keponakan dari Elimelek, sedangkan masih ada seorang saudara Elimelek lebih dekat dari Elimelek. Sekalipun ia sendiri bersedia mengambil kedudukan sebagai penebus, bahasa Ibrani-nya Goel, penebus, Boas bersikuku untuk membiarkan orang yang lebih dekat itu memutuskan apakah ia mau mengambil tanggung jawab sebagai Goel, penebus bagi Rut. Sementara ayat 13, ada kalimat, jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Kerabat yang lebih dekat jelas memperoleh kesempatan pertama untuk menjadi penebus. Tetapi jika orang itu tidak mau, maka Boas bersedia bertindak sebagai Goel, pelindung yang bertanggung jawab. Goel itu pelindung yang bertanggung jawab untuk menebus kembali harta keluarga yang telah berpindah tangan. Ayat 14, ada kalimat, bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Ada kalimat itu di ayat 14. Yang dimaksudkan di sini bukan kenal dalam arti hubungan seksual, tetapi kenal dalam arti mengenali. Kosakata Ibrani secara harafiah mengatakan sebelum seorang dapat mengenali sesamanya, maksudnya sebelum pagi itu. Janganlah diketahui bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan, sekalipun tidak ada dosa yang dilakukan pada waktu itu. Boas khawatir bahwa orang akan salah memahami tujuan dari kehadiran Rut di kakinya yang di dalam selimut itu. Ayat 15, ayat terakhir, ada kalimat, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Jelai tersebut mungkin dikirimkan ke Naomi sebagai tanda pengakuan akan tanggung jawab Naomi atas tindakan Rut. Jadi Naomi yang mengirim ke Boas sebenarnya, tapi melalui Rut. Mungkin Rut membawa jelai itu di atas kepalanya, sebagaimana biasa dilakukan di Bethlehem pada masa itu. Kesimpulannya dari bacaan ini, sulit untuk memahami dan menyelami keputusan Rut untuk melaksanakan anjuran Naomi. Tetapi perintah atau anjuran itu lahir dari seorang ibu mertua yang bijak, mengasihi, memikirkan bukan saja nasibnya sendiri, nasib Naomi, untuk mendapatkan penerus keluarganya yang telah tiada, tetapi memperhatikan juga kebahagiaan Rut. Usulan saya terhadap pelayan-pelayan yang berkhotbah, Boas bukan hanya prihatin soal ekonomi, tetapi sedemikian lembut memperlakukan Rut. Itulah perhatian yang sangat luar biasa dari Boas.
Naomi, Ruth, dan Boas adalah 3 tokoh berwatak terpuji yang dipertemukan Allah dalam rencananya. Tuhan memberkati orang-orang yang berani mengambil keputusan dengan benar dan berharap hanya pada pimpinan Tuhan. Mintalah Tuhan memimpin langkah kita dalam setiap keputusan agar benar dan diberkati. Demikian Rut 3 ayat 8 sampai 15. Sekarang kita masuk bacaan Minggu pagi 27 Juni, yaitu Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Seluruh pasal 136 itu ayatnya berjumlah 26. Jadi ini bacaannya seluruh pasal dari Mazmur 136. Sebelum kita membahas bacaan Mazmur 136 ayat 1 sampai 26, kita bahas dulu latar belakang kitab Mazmur. Kitab ini terdiri dari 150 pasal. Saya mengambil bahasanya dari buku karangan saya, yaitu buku penjelasan tentang kitab Mazmur. Dan ada pasal terpanjang dari 150 pasal. Kitabnya sendiri sudah kitab terpanjang seluruh Alkitab. Hanya Mazmur yang punya 150 pasal. Ada pasal terpanjang, yaitu pasal 119. Ayatnya berapa? Banyak sekali ayatnya, 176. Nanti saya akan jelaskan di bagian tengah. Pasal terpendek, kalau tadi pasal terpanjang, pasal terpendek itu pasal 117. Jadi pasal 119, pasal 117. Terpanjang 119, terpendek 117. Cuma 2 ayat. Di tengah-tengah pasal terpanjang terpendek itu pasal 118. Dialah pasal yang letaknya paling tengah-tengah. Dan ayat yang paling tengah-tengah ayat 8. Jadi pasal 118 ayat 8 itu pasal dan ayat yang terletak paling tengah dari Mazmur ini. Daud dan beberapa orang lain diyakini sebagai penulis kitab ini. Bersama dengan kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ayub, kitab-kitab ini disebut kitab tulisan-tulisan, Ketuvim. Sekitar abad ke-10 hingga abad ke-5, 10 ke 5. Ya, jadi mundur dia. Karena sebelum Masehi. Itu diyakini sebagai waktu penulisan dari kitab ini. Tema sentral kitab ini adalah kebinasaan Niniwe yang menjelang. Judul Ibrani untuk kitab Mazmur adalah Tehilim, yang berarti puji-pujian. Judul dalam Septuaginta Perjanjian Lama, buku kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani namanya Septuaginta. Itu psalmoi. Judulnya psalmoi. Kalau kita Mazmur, yang berarti nyanyian yang diiringi alat musik gesek atau petik. Kalau King James Version itu psalm. Ini Septuaginta psalmoi. Psalm. Ya, King James Version bahasa Inggrisnya itu. Kita Mazmur. Judul-judul atau kalimat pembukaan pada permulaan sebagian besar Mazmur berbeda-beda. Meliputi kategori 4 kategori. Nama penulis. Jadi misalnya Mazmur 47 itu dari Bani Korah judulnya. Dari Bani Korah. Itu berarti nama penulis, Bani Korah yang menulis. Yang kedua, bentuk Mazmur. Misalnya Mazmur 32. Judulnya nyanyian pengajaran. Bentuk ketiga, istilah-istilah musik judulnya. Contohnya Mazmur 4. Itu judulnya untuk pemimpin biduan. Yang terakhir, yang keempat, judul catatan liturgis. Misalnya Mazmur 45. Itu tertulis judulnya nyanyian kasih. Mengenai penulis Mazmur-Mazmur ini, kalimat pembukaan menyebutkan Daud selaku pengubah 73 Mazmur. Dari 150 Mazmur, pasal itu, Daud mengubah 73.
pasal diantaranya. Asaf, seorang Lewi yang berkarunia musik dan nubuat, 12. Sementara Bani Korah, yang tadi saya sebutkan di depan, itu 10, mengubah 10 pasal. Bani Korah itu keluarga dengan karunia musik. Salomo 2, dan 2 Mazmur, 2 pasal, dan masing-masing satu oleh Herman, Etan, dan Musa. Musa juga ada 1 pasal. Kecuali Musa, Daud, dan Salomo, semua pengubah lainnya adalah imam atau seorang Lewi. Dan tanggung jawab dalam ibadah kudus pada masa pemerintahan Daud. Jadi orang-orang Lewi ini punya karunia musik dan tanggung jawab dalam ibadah kudus pada masa pemerintahan Daud. 50 pasal tidak diketahui pengubahnya siapa, penulisnya siapa. Acuan-acuan Alkitabiah dalam sejarah memberi kesan bahwa Daud dan Esra terlibat. Daud dan Esra terlibat pada waktu yang berlainan dalam memilih mazmur-mazmur untuk dipakai bersama di Yerusalem. Sekarang kita masuk pada 7 ciri dari kitab Mazmur. 7 ciri dari kitab Mazmur. Yang pertama, sebagai kitab nyanyian dan ibadah Ibrani, kerohaniannya yang dalam dan luas menjadikan kitab Mazmur bagian perjanjian lama yang paling digemari dan dibaca oleh orang percaya. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan artinya. Istilah Ibrani yang diakui secara universal di kalangan orang percaya. Dipakai 28 kali dalam Alkitab. 24 diantaranya di dalam Mazmur. Haleluya. 28 di seluruh PLPB, di dalam Mazmur 24. Pada pasal 150, pasal terakhir, pujian kepada Tuhan mencapai puncaknya dan menyampaikan pujian yang utuh dan sempurna kepada Tuhan. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, tidak ada kitab lain di Alkitab yang demikian terang-terangan mengungkapkan perasaan dan kebutuhan manusia dalam hubungan dengan Allah dan kehidupan ini. Ciri yang keempat, sekitar separuh Mazmur mencakup doa iman di tengah kesengsaraan. Ciri kelima, inilah kitab yang paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Kitab Mazmur ini paling banyak dikutip oleh Perjanjian Baru. Ciri keenam, sastranya yang paling menonjol adalah gaya syair yang disebut paralelisme. Itu ciri keenam. Mazmur 119, ciri keenam ini unik dalam Alkitab. Karena panjangnya, tadi yang paling panjang itu kan pasal 119, 176 ayat. Pasal 119 ini 176 ayat. Ternyata itu terdiri dari 22 dikali 8. Jadi 176 ayat itu terbagi 8 stansa. Satu stansa itu 22. 22 stansa. Satu stansa itu 8 ayat. Jadi ada kesamaan bunyi di setiap 8 ayat itu. Satu stansa. Jadi ada 22 stansa. Kita akan masuk susunan kitab. Tadi ciri, sekarang susunan kitab Mazmur. Ada 5 kitab, terbagi 5 sebenarnya kitab Mazmur ini. Kitab yang pertama itu Mazmur 1 sampai 41. Kitab kedua Mazmur 42 sampai 72. Kitab ketiga itu Mazmur 73 sampai 89. Kitab keempat Mazmur 90 sampai 106. Terakhir kitab kelima itu Mazmur 107 sampai Mazmur 150. Dan kita ada di kitab kelima karena pasal 136 yang akan kita bahas nanti. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan ayat 1 sampai ayat 26 dari bacaan kita. Seluruh pasal 136. Ada sesuatu yang khas dalam 26 ayat pada pasal ini.
yang kita baca. Sebab setengah bagian terakhir dari setiap ayat, seluruh ayat diulang sepanjang Mazmur ini. Yaitu apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walaupun demikian, pengulangan ini bukannya hampa dari makna atau nirmakna. Bagian yang diulang tersebut merupakan inti dan pengulangannya menambah keindahan kidung ini dan membuatnya semakin hidup dan menggugah hati. Tidak ada ayat lain yang mengandung isi yang lebih mendalam atau lebih layak diulangi kecuali ini, yaitu bahwasanya kasih setia Allah untuk selama-lamanya. Itu kalimat yang diulang-ulang sepanjang 26 ayat dari bacaan kita. Pengulangan bagian tersebut sebanyak 26 kali menegaskan bahwa itu sangat penting sekali. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Sekarang kita lihat ayat 1 sampai ayat 3. Ajakan untuk mengucap syukur. Ada kalimat bersyukurlah kepada Tuhan di 3 ayat ini. Mazmur ini dibuka dengan 3 ajakan untuk bersama-sama bersyukur di masing-masing ayat itu. 1, 2, 3. Kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah karena kebaikannya dan kasih setianya. Pemimpin ibadah atau paduan suara mengucapkan panggilan itu kepada umat. Sementara ayat 4 sampai ayat 9, Allah atas semua ciptaan. Ada kalimat keajaiban-keajaiban besar, langit, bumi, benda-benda penerang. Melalui pernyataan-pernyataan ringkas keajaiban-keajaiban penciptaan disebutkan untuk memberi kesaksian tentang kasih setia dan kebaikan Allah. Setiap kali digunakan kata-kata kepada Dia, itu adalah pelengkap atau objek dari bersyukurlah. Ayat 10 sampai 25, Allah atas sejarah. Kepada Dia yang memukul Mesir pada waktu itu, musuh-musuh Israel di Mesir, musuh bangsa Ibrani di Mesir. Setiap peristiwa dari Mesir sampai Kanaan merupakan saksi tentang cara bagaimana Allah menyatakan kasih setianya dalam sejarah Israel. Ayat 26, ayat terakhir, berisikan doksologi ucapan syukur. Ada kalimat, bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Ajakan di bagian pembukaan diulangi lagi di ayat terakhir ini, ayat 26. Tapi dengan istilah yang berbeda untuk Allah. Pertama-tama pada keajaiban-keajaiban penciptaan oleh Allah sendiri. Kesimpulannya, seorang penulis yang baik akan menuliskan hal-hal yang relevan dengan zamannya. Begitu pula penulis Mazmur selalu menuliskan hal-hal yang relevan dengan situasi para penulis pada saat itu. Kisah penciptaan yang tertulis dalam Mazmur ini merupakan kisah yang berisi ajaran yang menentang kepercayaan yang dianut oleh bangsa-bangsa di sekitar Israel pada waktu itu. Pada dunia timur dekat kuno, seluruh bangsa di sekitar Israel merupakan penganut politeisme, yaitu menyembah lebih dari satu Allah, ilah. Namun bangsa Israel diperintahkan untuk menyembah hanya satu Allah, tauhid. Nah, usul saya untuk para pelayan yang akan berkhotbah pada hari Minggu ini, kalau kita perhatikan kebanyakan lagu-lagu pujian yang lahir sekarang ini lebih menekankan aspek hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan. Lagu-lagu semacam itu makin sering saja dinyanyikan dalam ibadah jemaat. Ini bukan hal yang sepenuhnya salah, enggak salah, tetapi harus diperkaya dengan penghayatan yang alkitabiah. Dari Mazmur ini kiranya kita belajar untuk memuji karya besar Allah dan kasih setianya pada umatnya. Sebagai sekelompok orang percaya, memuji bukan hanya sebagai seorang pribadi atau atas nama pribadi, tetapi sebagai jemaat Allah, sebagai komunitas orang percaya yang bersama
sama mengalami kemurahan-Nya. Demikianlah pendalaman Alkitab Rabu siang episode 3. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah banyak berkata-kata melalui pendalaman Alkitab Rabu siang ini. Biarlah ini menjadi bahan bagi kami untuk menyampaikan berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di penalaran Alkitab Rabu siang minggu depan, atau Mari Belajar Alkitab episode 4. Shalom, salam sehat.